di kandang domba di Bethlehem itu. Nah, ini satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Sehingga apabila setiap orang yang mau menyembah Tuhan, mereka punya dasar Alkitabiah, mereka punya dasar argumen kenapa mereka menyembah Tuhan. Sehingga penyembahan mereka bukan penyembahan yang ikut-ikutan, bukan oleh karena seberang menyembah, dia menyembah, bukan oleh karena kirinya menyembah maka dia ikut menyembah. Tetapi perlu satu pemahaman yang konkret dan komprehensif dalam kehidupan setiap orang percaya, supaya dia mengetahui kenapa dan apa dasarnya seseorang itu harus menyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, sering kita berpikir apakah Tuhan itu kurang modal? Apakah Tuhan itu butuh makanan? Apakah Tuhan itu butuh pakaian? Ataukah dia butuh pujian? Sehingga kita harus memuji dia, sehingga kita harus mengelukan dia, mengagungkan dia. Apakah dia memang butuh seperti itu? Atau apakah Tuhan butuh segala sesuatu yang akan dibawa oleh manusia kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu sama seperti saudara dengan saya? Alkitab katakan bahwa Allah itu ada roh. Maka setiap bentuk-bentuk persembahan saudara sangat tidak matching apabila kau bawa persembahan berupa pakaian, berupa makanan, berupa apapun itu sebenarnya. Itu tidak akan pernah connect. Jadi apa yang kau beri kepada Tuhan, apa yang kau persembahkan kepada Tuhan, korban-korban yang kau berikan kepada Tuhan, sebenarnya ini bukan untuk Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu maka kita perlu mengetahui kenapa kita harus menyembah Tuhan. Yang pertama sekali kita menyembah Tuhan karena Allah yang memerintahkan. Firman Tuhan yang perintahkan kita harus menyembah Tuhan. Saya sudah baca di dalam Alkitab ada beberapa ayat, bahkan puluhan ayat yang berkata supaya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, bahkan ratusan ayat. Jadi ini merupakan perintah. Nah, kalau perintah, maka perintah ini tidak boleh tidak harus dikerjakan. Dalam hukum fikih Islam ada 3 atau 4 tentang mereka mengatur hidup mereka kepada Tuhan. Itu disebut dengan hukum fikih. Ada yang namanya mubah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya haram. Kalau mubah itu, tetapi ini adalah satu perkataan firman Tuhan, perintah yang tidak boleh tidak, harus semua ikuti, harus semua turuti. Oleh karena ini adalah perintah, maka semua anak Tuhan wajiblah melakukan penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku, kalau saudara baca Efesus pasal yang kelima, coba dibaca Efesus pasal yang kelima ayat 23 dan 24 ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu bukan penyembahan tetapi memberkati. Karena kita merasa kita ini orang yang bawah dan Tuhan itu yang lebih tinggi luar biasa. Sehingga kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita harus percaya Kristus itu kepala gereja dan saudara adalah tubuh daripada kepala itu. Dan sebagaimana katanya istri harus tunduk kepada suami, maka demikian juga jemaat Tuhan harus tunduk kepada kepala gereja. Dan kalau kepala gereja itu memberikan perintah, kerjakan. Kalau kepala gereja berkata jangan, maka jangan lakukan. Kalau kepala gereja itu berkata berikanlah persembahanmu, bawalah persembahanmu, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran, maka setiap orang yang mendengarkan perintah ini, maka wajib hukumnya tidak boleh tidak ditawar, harus melakukan penyembahan kepada Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan, Alkitab yang ajarkan kepada kita. Saudaraku, adakah di antara tubuh Kristus itu yang tidak melakukan penyembahan? Adakah di antara tubuh Kristus itu, bagian-bagian tubuh Kristus itu yang tidak mau menerima perintah dari kepala? Ada, saudaraku. Tapi jika ada salah satu dari antara anggota tubuh Kristus itu yang menolak, yang tidak melakukan perintah kepada kepala gereja itu, maka bisa dipastikan anggota tubuh Kristus itu sudah mengalami kelumpuhan. Saudaraku, ini adalah tubuh kita. Semua potensi yang saudara punya, baik tangan, baik kaki,
oleh semua dalam seluruh tubuhmu ini. Ini semua diperintah oleh satu komando, yaitu otak saudara. Dan kalau otak memerintahkan kanan bergerak, kaki kiri bergerak, atau tangan kanan bergerak, tetapi kalau tidak bergerak, maka bisa dipastikan bahwa tangan kita ini mengalami kelumpuhan, kaki kita mengalami kelumpuhan. Siapapun dari anggota tubuh kita ini, kalau tidak bisa diperintah oleh otak, otak berkata berjalan, tetapi kaki tidak bisa melangkah. Otak berkata salaman, tetapi tangan berkata tidak mampu. Karena apa? Karena tangan kita mengalami kelumpuhan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, gereja-gereja yang tidak mengalami penyembahan Tuhan, maka gereja-gereja ini akan mengalami kemunduran. Gereja-gereja yang tidak melakukan penyembahan kepada Tuhan, maka gereja-gereja ini tertunda mengalami pertumbuhan. Kalaupun dia bertumbuh, maka pertumbuhannya bukan pertumbuhan yang baik, bukan pertumbuhan yang sempurna, tetapi pertumbuhan yang mengalami kendala demi kendala. Kalau kita mau pergi ke pesta, kalau kita lumpuh, otak berkata supaya kita berjalan, tetapi kaki tidak mampu melangkah, maka pekerjaan sana terhalang, saudaraku. Kita tidak jadi. Kenapa? Karena ada salah satu anggota tubuh kita ini yang sakit. Ada salah satu anggota tubuh kita ini yang lumpuh. Oleh sebab itu, saudaraku, saudara adalah bagian dari anggota tubuh Kristus yang rapi tersusun, kata firman Tuhan dalam Efesus. Maka kalau saudara anggota dalam tubuh Kristus itu, maka setiap anggota itu akan mengambil bagian-bagian mereka masing-masing. Tetapi pada saat salah satu bagian tidak mengambil fungsinya, job desk-nya sebagai anggota tubuh Kristus, maka yang lain akan mengalami gangguan, yang lain akan mengalami kendala, yang lain akan mengalami sesuatu disfungsi oleh karena satu anggota tubuh Kristus ini yang tidak melakukan fungsinya, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, sering sekali supaya yang waktu Yesus pergi ke Betania, maka di sana ada seorang namanya Maria, saudaraku. Waktu Maria mendengarkan ada Yesus lewat, dan perempuan Maria ini adalah perempuan yang terkenal dursila di kampung itu, saudaraku. Bukan perempuan baik-baik, tetapi perempuan ini mendengarkan ada guru, ada Yesus yang kebetulan ada tinggal di situ, berkhotbah, mengajar. Maka Maria ini mengambil setengah hati minyak narwastu, minyak murni yang baik. Dan minyak murni yang baik ini, saudaraku, adalah minyak yang mahal. Kemarin Bapak Pendeta Gultum yang minggu lampau berkhotbah di sini, beberapa bulan yang lampau pergi ke Bethlehem, saya menitip parfum. Saya kirain ya mungkin parfum seperti apa itu yang ibu-ibu tahu tuh, Revlon ya, apa itu? Oriflame. Sono pakai motor Oriflame. Mulanya pakai ini motor tuh mungkin Casablanca nih. Casablanca tahu itu. Oriflame. Jadi ya akar resel Oriflame dari iklan matung lagi on. Dari mapat didekan nih pakai dulu. Nah, bagaimana nanti orang Latina jual. Nah, saya pesan parfum. Saya pikir ya kalau nanti jelek-jeleknya 800.000 lah, ya udahlah, minimal kita bisa mencicipi. Asal untuk honon omani parfumnya sampai. Ternyata bapak itu berkata parfum yang murni bisa sampai 10 juta. Itu berapa mil itu? Amang, apakah 200 mil? Isi botol aku? Bukan katanya. 75 mil lah katanya. Gawe. Nah, nomor 2 ho paditanami katanya. Nomor 2 tahu saya nomor 2. Mau nomor 2 itu martul obat juta. Ai bilang tuh lihat jadi Pak. Atau piga boras ini orang terus pikir tuh kompres itu boras kok sekian karo boras. Toleh mah buat pilih ho paditanami katanya. Ibu di mana? Apa lah otik? Apa lagi kita sumbang? Tapi ngalah aku. Mana lapor ini amangon dua asomona hidup gue mesti baru mang bayar dong. Ay
Doon tang bayaron, taksuman, totik do. Atau lima malah dia bilang manima kayak putar lawang. Kalau jadi bagaimana? Ayo, hari Minggu sih jom lima. Saudaraku, mahal. Ini setengah kati minyak narwastu, saudaraku. Setengah kati minyak narwastu dicurahkan. Itu semua tanpa ada pemikiran daripada seorang perempuan ini. Feedback dari apa yang dikerjakan. Dia melupakan karena memang dia tulus ingin membuat bagaimana pribadi Yesus ini harum, saudara. Sehingga setiap kali ia tumpahkan itu kata firman Tuhan, maka seisi ruangan itu semerbak harumnya. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan daripada perempuan ini. Setiap orang yang lalu lalang akan singgah sebentar, maka dia akan berkata, ada pesta apa di dalam? Kok harumnya luar biasa. Sehingga waktu ia tumpahkan, saudaraku, ada yang syirik, itu yang namanya Judas. Dia berkata, kalau seandainya itu dijual kepada orang-orang miskin, dijual dan dibagikan kepada orang-orang miskin, sudah berapa banyak orang miskin akan terbantu, saudaraku. Yesus berkata, dengan konsep yang sedemikian, maka padamu akan tetap ada orang-orang miskin. Tetapi ia melakukan itu untuk mempersiapkan hari kematianku. Dia mengurapi aku, mempersiapkan aku, kata firman Tuhan. Dan dimanapun Injil diberitakan, maka nama perempuan ini akan tetap diperdengarkan. Maka nama perempuan ini akan tetap diingat oleh orang. Saudaraku, saya mau katakan, setiap perbuatan yang membuat hati Tuhan senangkan, hati Tuhan dipuji, saudaraku, walaupun sebenarnya dia tidak membuat supaya kau memuji, dia terpuji, bukan, tetapi oleh karena kau melakukan firman Tuhan ini, maka ada keharuman yang luar biasa. Dan setiap penyembahan ini, maka Injil akan tersiar. Dan setiap penyembahan merupakan bibit-bibit Injil, saudara. Makanya saya mau di gereja Tuhan ini, gereja Tuhan ini menjadi gereja yang berisi dengan penyembah-penyembah di dalam roda kebenaran. Itu sebabnya saya memang sengaja mengambil tema ini, saudaraku. Sehingga setiap pribadi yang ada diam di tempat ini, beribadah di tempat ini, menjadi pribadi-pribadi yang berserah penuh kepada Tuhan, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara selidiki Alkitab, maka kata roh di sana bukan huruf besar, tetapi huruf kecil. Jadi menyembah di dalam roh itu artinya rohmu yang menyembah. Rohmu yang menyembah, tetapi dalam konteks yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Dan apabila kau mengerjakan itu, dan Allah mengendaki penyembah-penyembah yang demikian, sehingga apabila kau mengerjakan itu, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga setiap penyembahan demi penyembahan yang tidak katakan, maka itu akan membuat hati Tuhan senang. Markus pasal 14 tadi. Saudara aku yang kekasih dalam nama Yesus, sebenarnya apabila anak saya memuji saya, sebenarnya saya tidak terlalu akan menjadi berubah. Tetapi secara spesifik menjauh di hati saya. Kalau dia memuji saya, ada satu hal yang saya pikirkan. Berarti anak ini memperhatikan saya. Berarti anak ini sungguh-sungguh anak yang memperhatikan bapaknya, yang melihat bapaknya, yang membuat supaya bagaimana bapaknya senang. Kalau dia puji-puji, tidak tambah uangku, tidak tambah isi dompetku, tidak tambah jasku, tidak tambah gantengku, tidak tambah semerbaknya suaraku, semua konstan, semua sama. Tetapi waktu dia memuji, di pikiran saya adalah, ini anak memperhatikan, ini anak mengasihi bapaknya, ini anak ingin supaya setiap kata-katanya membuat hati bapaknya senang. Sudah dititip sikit. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, setelah itu saudaraku, tujuan dari penyembahan ini, kita harus tahu tujuan penyembahan yang saudara naikkan.
tujuan persembahan yang saudara berikan, tujuan tenaga yang saudara berikan, tujuan pemikiran yang saudara berikan. Tujuan yang pertama adalah untuk membuka tingkap-tingkap di langit. Coba baca Maliaki 3 ayat 10. Membuka tingkap-tingkap langit. Coba salah seorang membaca bagi kita Maliaki 3. Itu perbatasan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Suatu di perjanjian baru yang merujuk panggil. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah peribadatan perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sampai berkelimpahan. Sekali lagi saya katakan, ayat ini jangan sampai menjebak kita. Jangan sampai menjebak saya sebagai pengkhotbah, dan jangan sampai menjebak saudara sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sekali lagi saya katakan, apabila saudara memberikan persembahan, maka berikan tanpa berpikir feedback dari apa yang kau berikan. Waktu saya baca ayat ini, dibaca dalam bahasa tua ayat ini, saya tidak mencoba mengajarkan bahwa penyembahan itu adalah jika engkau memberikan, maka kau akan dapatkan ini. Maka saudara berpikir kau akan memberikan yang kau berikan persembahan, supaya kau mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Kalau kau berpikir dalam konsep sedemikian rupa, maka itu bukan penyembahan. Orang yang berpikir memberi supaya mendapatkan sesuatu, itu bukan penyembahan. Dan oleh karena konsep yang demikianlah, banyak orang terjerumus, tidak diberkati Tuhan, malah hidupnya bersungut-sungut, kecewa dan berkata, saya sudah memberikan ini, memberikan waktu, memberikan persepuluhan, memberikan materi apa yang dibutuhkan, tapi sampai hari ini saya melihat orang lain diberkati, tapi saya sampai hari ini tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, tidak ada promosi. Ini ayat adalah ayat gombal. Ini ayat adalah ayat-ayat yang dipakai untuk boleh membuat gereja semakin besar, gereja semakin bertumbuh, gereja semakin kaya secara finansial. Saya mau katakan kepada saudara, jangan terjebak di situ. Kalau saudara terjebak, itu namanya saudara sedang berdagang, saudaraku. Saudara berikan modal 50.000, saudara akan mendapatkan janji 50 kali 30. Oh, ada lagi 50 kali 60 kali. Oh, ada lagi 100. Oh, luar biasa. Saudara aku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara berpikir sedemikian rupa, saudara sebenarnya bukan sedang menyembah Tuhan. Menyembah itu tanpa pamrih, tanpa ada pemikiran apa feedback. Seorang perempuan yang Drusilla tadi memberikan, mencurahkan yang namanya minyak narwasti setengah kati itu tanpa ada berpikir, makanya langsung dipecahkan, saudaraku. Tidak dituang pelan-pelan, dipecahkan, dicurahkan, kata firman Tuhan. Saudara aku yang kekasih, adakah selama ini saudara melakukan hal demikian? Kau memberi oleh karena sesuatu yang kau harapkan? Kalau sudah berpikir sedemikian rupa, saya mau katakan, apa yang kau kerjakan itu bukan penyembahan, tapi kau sedang berdagang. Engkau saudagar yang sedang memperdagangkan pemberianmu supaya kau dapat hasil. Dan saya pun tidak sedang mengkhotbahkan ayat ini supaya gereja penuh dengan kas, tapi saya hanya mendudukkan firman Tuhan ini pada porsi yang benar, bahwa apabila seseorang atau semua orang yang menyembah tanpa pamrih, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit. Dalam bahasa Inggris dikatakan the window of heaven. The window of heaven. Pintu surga. Jadi kata window di sana jamak, ada S-nya di belakang. Atau pintu surga ikutnya sesuatu yang tidak kita pernah pikirkan. Ada dari A, dari B, dari C, dari D. Tuhan sanggup membuat. Asal kau memberi tanpa ada pemikiran feedback. Asal kau memberi hatimu, pikiranmu, tenagamu, materi, menyerahkan seluruh potensi hidupmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Tuhan cakap dan tahu memberkati saudara. Membuka tingkat-tingkat di langit. Dalam bahasa Ibrani Hasamayim. Hasamayim ini bisa langit benaran, tetapi juga bisa surga. Jadi tingkap-tingkap bilang artinya
Allah yang bersemayam di sorga akan mencurahkan berkat-berkatnya. Bukan berarti Allah yang bersemayam di sorga punya panen gandum yang luar biasa, maka akan diberikan panennya kepada kamu. Allah yang bersemayam di sorga punya bank sehingga kau akan diberikan uang. Bukan itu, tetapi pekerjaan Tuhan untuk memeliharamu akan dikerjakan. Saudaraku yang kekasih, seperti saya katakan tadi, anak saya memuji-muji saya tidak ada tambah apapun sedikit dari substansi saya. Pendeta Elia tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berubah sama sekali. Sampai hari ini tidak berubah. Allah juga tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau puji, engkau tidak puji, tidak berubah. Engkau sembah dan engkau tidak sembah, tidak ada masalah baginya. Tapi setiap mereka yang menyembah Tuhan, ini merupakan satu another case, satu kasus yang berbeda, satu kasus yang lain. Setiap orang-orang yang demikian, saudaraku, mata Tuhan tertuju kepada dia. Makanya Yesus berkata kepada orang sekitarnya yang komplain dengan perempuan ini. Yesus berkata bahwa kalau orang miskin yang katakan itu, maka orang miskin itu akan tetap ada kepada kamu. Tetapi mereka-mereka yang memberikan persembahan, yang menumpahkan, mencurahkan untuk mempersiapkan hari kematianku, maka mereka itu akan diingat dimanapun Injil diberitakan. Dimanapun Injil diberitakan akan teringat ya saudara. Sehingga setiap penyembahan saya mungkin bisa dari 100 orang yang hadir, mungkin saya hanya lihat 3-4 orang. Siapa di antara saudara tadinya yang sedikit agak sibuk, saya perhatikan, Bapak Sintoris menenggulan sibuk sekali, capek dari dia. Ini Sinto kita. Tetapi orang-orang yang tidak bekerja, yang terlihat oleh mata manusia, tetapi Allah lihat mereka bekerja. Allah yang membalaskan, bukan saya. Kalau saya membalaskan kepada tidak seberapa, tapi jika Allah membalaskannya, pemeliharaan Tuhan terjadi atas kamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah tertutup pemeliharaan Tuhan atas kamu. Puji Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, tujuan daripada persembahan ini adalah satu bukti bahwa Tuhan sudah tolong. Coba dibaca Matius pasal yang ke-8 ayat 4. Matius pasal yang ke-8 ayat 4. Nanti Bapak, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Alkitab berkata bahwa lakukanlah yang baik sebab hari Tuhan sudah dekat. Dalam 1 Tesalonika atau apa itu Bapak Sintu kita yang hafal ini, perlu ada bukti saudaraku. Dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat ke-16 Alkitab katakan bahwa mereka akan menghadap 3 kali 1 tahun melakukan perayaannya, dan jangan ada orang yang datang dengan hampa tangan. Saudara mau membuat persembahan korban bakaran, maka imam akan berkata, mana korbanmu? Hatiku, Pak Pendeta, tak berlaku hati korban milu di dia. Pokoknya hati komon, na bersuatu Tuhan dan perlakui korbanmu dia. Dan ano, mulak maju, korbanmu. Dalam perjanjian lama begitu. Setiap kita mau menghadap Tuhan, minimal sapogus ni pogusna, saja purun ni japurna. Firman Tuhan berkata, minimal burung tekukur harus dibawa. Kalau ada orang yang tidak punya uang, maliali kata orang Batak, yatim piatu tidak punya orang yang bisa, katakanlah bapaknya, mamanya, atau mungkin tantenya, Alkitab katakan dia harus menginduk kepada keluarga yang terdekat. Jadi dengan rupa korban yang kita bawa ini, dengan jenis korban yang kita bawa ini, maka kita harus sampaikan kepada imam, dan imam akan berkata, ini korban keselamatan, ini korban bakaran, ini korban pendamaian, ini korban api-apian, macam-macam korban. Dan setiap macam-macam korban ini harus ada macam-macam persembahan yang dibawa.
Makanya dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 itu ayat 1. Coba dibahas sekali lagi. Ini banyak sekali kita mengartikan berbeda. Coba salah-salah baca bagi kita. Artinya yang real, yang boleh dilihat, yang ada bukti. Sehingga orang punya penyakit kusta ini, waktu dia berkata kepada Yesus, Yesus Guru, maukah engkau menyembuhkan aku? Maka Yesus berkata, aku mau, dan sembuh saudaraku. Dia tahir. Dan waktu dia tahir, maka Yesus berpesan kepada dia, pergilah, bawalah persembahan yang diatur oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Perlu ada bukti. Tidak hanya ungkapan, tidak hanya kata-kata. Kalau cuma kata-kata, berarti kita akan kalah dari perjamila-perjamila. Narung siapa? Dari kapangota-pangota. Mau nang kapangota-pangota kena bujuto, kamu ambil. Kalau datang kok kata di kamu, dia kenapa kata dari orang masih dah. Apalagi kasih raja harta. Saudara aku yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Ada bukti perlu. Yesus berkata supaya ada bukti bagi mereka. Saudara aku yang kasih dalam nama Yesus. Itu sebabnya persembahan kita ini mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, itulah ibadah yang sejati. Artinya sesuatu yang real, yang konkret, bukan yang retorika. Selama ini kita bernaung pada retorika. Kamu puasa dengan retorika. Orang akan berkata kita baik. Kebaikanmu harus nampak, harus terlihat apa kebaikanmu. Harus nampak doa apa kebaikanmu. Saya nggak percaya, itu saja saya katakan. Coba katakan kepada pacarmu begitu. Belalah dadaku ini toh, ada namamu katanya, gumpal li. Ada terlihat cici seret nama itu. Baik mama, mana sih? Cintaku mau, sayangku mau. Artinya apa? Suka yang real. Tuhan pun suka yang real. Yang real sajalah ya. Memang Tuhan bukan memandang muka, tetapi memandang hati. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau kau memang menyembah Tuhan, akan ada luapan-luapan apa yang harus kau lakukan kepada Tuhan sebagai bukti konkretmu kau menyembah Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, orang Majus mereka ini bukan hanya retorika. Mereka datang kepada Tuhan, membuka persembahan mereka. Ada emas, kemenyan, dan mur, dan mereka menyembah Tuhan, saudaraku. Itulah orang-orang yang melakukan semua tindakan firman, sehingga setiap kali penyembahan itu akan menjadi dupa yang harum, saudaraku. Dalam perjanjian lama, dalam kemah suci, saudaraku, setiap persembahan yang diberkenan kepada Tuhan, maka akan terlihat api atau asap dari persembahan itu akan membumbung tinggi, saudaraku, lurus ke atas. Akan membumbung tinggi lurus ke atas. Itu bertanda bahwa persembahan daripada simbolan itu diterima oleh Tuhan. Demikian juga saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Natal pada tahun ini, saudaraku, tidak lagi berbicara bagaimana Kristus lahir dalam rupa bayi yang akan menyelamatkan kita. Tetapi sekarang ini, saudaraku, tahun 2020 ini tidak lagi itu zamannya. Zamannya sekarang adalah apa yang harus kau bawa kepada Tuhan, yang sudah menebus kamu, yang menyelamatkan kamu. Jangan lagi ganti lagu pujianmu. Ku tak membawa apapun juga, ganti itu. Ganti. Amin. Amin. Susah deh mengganti. Kalau Bapak si tutup. Amin. Amin. Doa maaf karena doa aminnya mengganti. Mau si ketamu semua namanya. Tak peduli kuiba. Yang penting pasal firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Naruh. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan.